Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 April 2025. Seperti kemarin masih bagus untuk IHSG naik 1,15% ya. Asing masih keluar sedikit dan ini sudah capai resisten di tanggal 27 Maret sebelum liburan. Ya, nanti kita lihat apakah tembus resisten atau balik lagi ke bawah. Tapi saham-saham yang sudah saya review naiknya sudah lumayan. Jadi bagi yang ketinggalan mungkin sabar aja. Kemudian lihat beberapa peluang-peluang yang lain. Atau lihat kondisi teknikal ya, kalau tidak kuat mental ngadapin merah-merah di periode terdekat. Hari ini ada pengumuman dari Adaro Andalan Indonesia (AADI). Jadi dia mau buyback saham. Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak 4 triliun. Kemudian kapan itu akan dilakukan, yaitu setelah persetujuan RUPST. RUPS akan dilakukan di tanggal 22 Mei. Kemudian periode pembelian sahamnya berarti dari 23 Mei. Berarti 12 bulan sejak 23 Mei 2025. Nah, dengan pengumuman ini saya nggak tahu besok kayak gimana ADI kondisinya, karena grafiknya sudah mulai naik. Ya, besok bisa jadi juga naik. Biasanya pasar Indonesia kalau udah ada pengumuman begini pada FOMO ya. Pada FOMO, pada pengen beli, jadi biasanya harganya kemungkinan akan naik. Apalagi dana yang akan dialokasikan itu maksimalnya luar biasa nih, 4 triliun. Kenapa AADI mau beli dari pasar atau buyback ya? Tujuannya ada di nomor 2 ini. Diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta mencerminkan nilai fundamental perseroan. Jadi ini pemilik perusahaannya pun sekarang tuh merasa bahwa harga saham ini tidak mencerminkan fundamentalnya gitu. Memang kalau kita lihat secara fundamental ya, nilai perusahaan ini murah sekali ya. PE-nya cuma 2,58, kemudian PBV-nya juga 1,04. Itu pun dengan harga 6.400 lah. Kemarin yang waktu 5.000 sekian itu 0, sekian PBV-nya. Selain perhitungan-perhitungan seperti ini, kemarin kita juga ngitung based on dividend investing kan. Nah, di hitungan dividend investing kemarin juga lumayan murah karena di list saya juga nomor 1. Walaupun nanti pembagian dividen tidak di tahun 2025 ini, artinya tahun 2026. Kalau ada interim berarti kemungkinannya 2025 akhir itu ada interim, baru nanti akan bagi finalnya di 2026 alias tahun buku 2025. Lalu yang biasa mantau saham-saham konglomerat ya, brand cuan, PTRO, yang katanya targetnya saham-saham ini dinaikkan ke harga tertentu adalah untuk masuk ke indeks MSCI. Jadi nanti ketika masuk ke indeks MSCI, maka anggota-anggota manajer investasi atau hedge fund itu berkewajiban untuk membeli sahamnya. Jadi porsinya itu di berapapun nilai fundamentalnya, kalau dia sudah masuk indeks maka dia wajib beli. Nah, pas waktu beli biasanya ada yang exit karena uang yang ada di MSCI ini gede sekali ya. Value-nya gede sekali. Nah, ini diumumkan lagi bahwa dia tidak akan memasukkan ke dalam indeks di bulan Mei 2025. Ini kenapa? Karena kendala investability. Jadi free floatnya itu kurang banyak. Barang yang ada di market itu barangnya yang punya ya, barangnya ownernya. Jadi bukan masyarakat. Nah, sedangkan siapa-siapa saja sebenarnya yang masuk ke indeks MSCI itu di saham-saham Indonesia ini ada kira-kira 87 saham ya. Sehingga kalau asing lagi bergejolak, kemungkinan besar dia pun juga akan keluar. Makanya ketika MSCI kemarin mengumumkan downgrade satu grade ke grade yang lebih rendah, saham-saham ini pada dibuang. Jadi ketika ada grade yang lebih rendah, maka porsinya pun juga dikurangi. Sehingga ya harus melakukan penjualan. Ada BCA, BRI dan seterusnya nih. Goto pun juga masuk, TPIA masuk dan seterusnya. Intinya harga naik dan turun itu tergantung dengan bid dan offer.
Ya paling itu aja dari saya untuk hari ini. Siap-siap aja besok kalau ini naik lagi ya, mungkin cari alternatif lain, atau kalau masih yakin dengan saham ini ya silahkan. Kalau mau cicil tetap cicil, karena kita pegang masih dalam tahapan short term, middle term, dan long term. Selalu kita pertimbangkan antara ketiga periode itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.